Halo semuanya, di video kali ini kita sudah membahas mengenai subnetting melalui cara menentukan IP network, broadcast, hingga membagi IP ke beberapa blok. Nah, di video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana menghubungkan banyak komputer menggunakan switch dan menguji apakah komputer-komputer tersebut bisa saling berkomunikasi jika berada dalam satu blok subnet yang sama. Nah, di sini kita itu memasukkan switch dan PC di paket Cisco paket trackernya. Nah, di sini saya sudah membuka dan menampilkan paket rekonnya. Nah, di sini saya untuk menambahkan switch, kita masuk ke menu network device-nya dulu. Nah, ini. Nah, di bagian ini ada beberapa kategori yang seperti router. Di sini ada router, ada switch, ada hub dan wireless. Nah, kita ini bisa memilih switch, lalu digunakan switch itu paling kiri. Misalnya itu tipe 2960. Kita coba 2960 switch. Nah, nih di paling kiri. Nah, lalu di sini kita tarik udah. Lalu kita itu berikutnya kita menambahkan masuk ke advance memilih PC. Nah, di sini kita menambahkan PC. Ini kita hapus dulu. Kita hapus kabelnya dulu. Kita menambahkan PC itu 5 1 2 3 4 5. Nah, di sini kita sudah menambahkan PC. Nah, sekarang kita menghubungkan PC itu menggunakan kabel otomatis. Nah, kita di sini menggunakan kabel yang ini ya. Nah, ini kita tarik, klik, kita oke. Sampai seterusnya begitu. Kita arahkan ke switch semua ya, PC 5 ini. Setelah sudah semua komputer sudah terhubung ke satu switchnya. Nah, ini udah ke satu switchnya yang sama. Nah, kita lalu memberikan IP address satu bloknya itu. Selanjutnya kita ke IP konfigurasinya. Kita klik bagian PC-nya, lalu ke desktop, lalu ke sini. Nah, kita ini tadi kan menggunakan Sabrina dengan prefix SAL 27 ya. Nah, kita masukkan IP addressnya itu berarti 10.10.10. Kita menggunakan 1. Nah, ini itu adalah 255. Subnet masknya itu 255 244. Oke,
dan seterusnya begitu. Tidak valid. Coba kita masukkan lagi tadi IP address-nya 10.10.10.1. Di sini 255. Kok tidak valid ya? Oh, ini kenapa error? Coba kita ke kita coba lagi. Ya. Dan selanjutnya seperti itu ya, kita isinya 10, kita berurutan 3. IP address-nya OR 10.10.10.3. 10.10.10.4. Sepuluh titik 5. Oke, coba kita sebentar. Ini sudah 2. Lalu di sini kita menggunakan subnet emasnya itu 255 titik 255 titik 224. Oke, ini juga menggunakan subnet emasnya itu 255 224 dan seterusnya begitu ya. Kita menggunakan subnet emasnya itu sama 255 244. Oke, kok tidak valid? Coba kita ulangin. 10.10.10.3 255 224. Oke, ini sama 255 224 dan seterusnya seperti itu ya. Sini 255 224. Nah, udah di sini sudah selesai. Kita bisa
melalui mengetes koneksi antara PC ke PC. Coba kita mengujinya itu menggunakan satu submit. Nah, coba kita coba dulu sukses atau tidaknya. Pinggirin dulu. Oke. Di sini kita menggunakan ini ya, pesan. Coba kita ke PC 1, PC 0 ke PC 1. Nah, ini sukses ya. Kita geser dulu. Nah, jadi ini sukses ya. PC 0 ke PC 1 itu sukses. Coba kita lagi PC 1 ke PC 2 itu sukses. Terus lagi kita ke PC 2 ke PC 3 itu sukses, dan seterusnya. PC 3 ke PC 4 itu sukses. Nah, jadi artinya itu semua komputer itu dalam suite ini bisa saling berkomunikasi. Kenapa? Karena semua berada dalam satu blok submit yang sama. Dan memang suite ini hanya menghubungkan perangkat yang berada dalam satu submit. Nah, pengujian ini dengan IP berbeda submit. Sekarang kita lakukan percobaan yang penting. Apa yang terjadi kalau ada satu komputer yang IP-nya berada di blok submit berbeda? Nah, coba kita gunakan kita ke PC yang keempat ya. Nah, ini coba kita ganti IP-nya itu menjadi 40. IP address-nya menjadi 40. Nah, udah. Yang berbeda di blok submit kedua ini berdasarkan perhitungan kita sebelumnya tadi yang di nih. Nah, ini kita bagian yang pertama, yang ini bagian yang kedua nih, yang PC ini kan 30. Lalu di sini menjadi 40 ya. Ini 40. Nah, di sini kita coba pesan ini ke PC 3 ke PC 4. Nah, tuh coba. Nah, file ya. Tidak bisa. Coba kita itu gagal. Coba kita lagi PC 4 ke PC 1. Itu file, coba kita delete dulu. Coba kita ulang. PC 1 ke PC 0, PC 4 ke PC 0 itu tidak file. Itu gagal. Nah, dan beberapa PC 4 itu tidak bisa berkomunikasi dengan komputer lain. Nah, namun PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4 ini PC 3 ini tetap bisa saling ping karena mereka di subnet yang sama. Nah, ini tuh di subnet yang berbeda. Lalu mengembalikan IP dan menguji lagi. Coba kita ulang lagi, ini diganti dengan 5 sama yang kayak awal tadi ya. Nah, udah. Coba kita uji lagi. Nah, bisa berhasil karena ini masih di submit yang sama. Kalau berbeda itu tidak file. Lalu ini membuktikan bahwa suite hanya berfungsi dalam satu submit jika komputer berada di submit berbeda. Dia ini membutuhkan router agar bisa saling terhubung. Baik, sampai di sini dulu praktik yang mengenai suite dan berkomunikasi dalam satu blok submit. Di video sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan melalui pembelajaran berbagai router bekerja untuk menghubungkan submit yang berbeda. Sampai jumpa. Oke, di video sebelumnya itu kita sudah membuat jaringan
yang terdiri dari 5 PC ini, yang semuanya itu berada di dalam satu blok yang submit yang sama. Nah, itu blok submit yang pertama itu semua PC itu terhubung ke satu dan bisa saling berkomunikasi dengan lancar. Nah, sebelumnya itu kita masuk ke materi tentang router. Nah, sekarang ini kita akan membuat satu jaringan lagi di sebelahnya. Kita di sini memakai blok submit kedua ya. Nah, kita di sini menambahkan switch dan PC untuk submit keduanya. Yang pertama itu saya menambahkan lagi switch. Seperti biasa kita ambil dulu dari menu network device-nya. Di sini kita ambil switch-nya dulu. Ini menggunakan versi 2960. Kita menambahkan PC-nya itu 3 aja ya. Kita menambahkan PC-nya itu 3. Oke. Nah, sudah. Lalu kita menggunakan kabel otomatis. Kabelnya sama kayak yang tadi. Kita menggunakan kabel yang ini. Kita sambungkan ke switch-nya. Oke, sudah. Nah, kita lalu mengisi IP address-nya untuk blok yang kedua. Nah, kita tadi ini yang blok pertama dan ini yang blok kedua. Nah, di sini kita mengisi dulu. Bentar, kita pindahkan. Oke, kita mengisi IP-nya itu dengan nah, kita mengisi IP-nya ya. Dan selanjutnya itu kita masuk ke IP. Kita buka di IP konfigurasinya. Nah, ini bedanya dengan jaringan yang pertama itu tadi kita menggunakan komputer di switch yang kedua akan memakai alamat IP-nya dari blok submit keduanya itu. Di sini kita mengisi IP address-nya 10.10.10.32. Nah, kita menggunakan yang kedua ya. Lalu ini sama submit mask-nya itu sama kayak yang pertama tadi. Nah, ini sama. Kok tidak valid? .10.10.10.32 55 IP-nya tidak valid. Ini kenapa tidak valid? Nah, karena IP network itu coba kita yang sebelahnya. Coba kita bentar. Nah, ini tadi kenapa tidak bisa? Karena ini kan networknya itu 32. Nah, IP use-nya itu 32 min 62. Nah, jadi broadcast-nya itu 63. Nah, karena IP network 32 itu dan broadcast 63 tidak boleh dipakai sebagai alamat komputer. Nah, kita melalui dari IP pertama yang valid itu adalah 33. Kita masuk ke konfigurasi.
Ini harusnya 33. 32 itu tidak bisa. 10.10.10.33 ya. Lalu di sini 255 224. Nah, bisa ya, sama 33 tadi. Terus ini berarti di sininya visi berikutnya itu kita dari 10.10 yang pertama tadi, 10.1032, dan visi ketiganya itu ini visi yang kedua ya, 10.10. Yang pertama tadi 33. Nah, yang kedua ini berarti 34. Nah, ini ya. Yang ketiganya itu berarti 35. Nah, sudah di sini sudah kita menggunakan dengan salmi yang sama, yaitu ini salnya itu 27. Nah, sekarang kita lakukan pengujian sederhana. Kita coba kirim paket atau melakukan ping antara PC di submit kedua. Coba kita menggunakan pesan berhasil atau tidak. Nah, ini berhasil ya. Sukses. Coba kita ke PC 6 ke PC 7, ini sukses. Coba kita ke PC 7 ke PC 5, itu sukses. Nah, sudah, artinya seluruh perangkat di suite kedua ini bisa saling berkomunikasi. Ini wajar ya, karena semua masih berada di dalam blok submit yang sama, yaitu blok submit kedua, dan ini blok submit yang pertama, dan ini yang kedua. Nah, kesimpulannya itu kita sampai di tahap ini kita sudah punya dua jaringan yang berbeda. Ini yang satu, ini yang kedua. Nah, lalu di sini keduanya itu belum saling terhubung ya, sehingga komputer ini di submit pertama itu belum bisa diping ke komputer di submit kedua. Ini belum bisa diping. Kita belum bisa ke alamatnya yang submit keduanya. Nah, oke. Berikutnya itu kita akan belajar bagaimana cara menghubungkan kedua submit pertama ini dan submit keduanya ini bisa saling terhubung. Nah, caranya itu tentu saja menggunakan router, karena suite tidak bisa menyambung dua submit yang berbeda. Oke, lanjut lagi di video selanjutnya. Di sini tadi kan kita sudah membuat dua jaringan terpisah ya. Yang pertama itu kita buka dulu. Mana ya? Nah, di sini kita tadi yang pertama itu berada di blok submit yang pertama, dan yang kedua itu di box submit yang kedua. Nah, masing-masing jaringan ini sudah berjalan dengan baik di suite masing-masing, tetapi keduanya itu belum bisa saling berkomunikasi ya. Nah, di video kali ini akan cara menghubungkan dua submit yang berbeda menggunakan perangkat yang sangat penting dalam jaringan, yaitu router. Nah, kita di sini menggunakan router. Nah, di sini kita menambahkan router ke dalam topologinya dulu. Kita menambahkan. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, itu kita membuka network device-nya dulu. Kita pilih router. Nah, di sini saya menggunakan router versi 288.2811. Nah, kita taruh di bagian sini. Bentar, kita turunkan.
Oke, sudah. Nah, jadi langsung saja kita letakkan router ini di tengah-tengah antara dua switch ini ya. Nah, setelah itu kedua switch ini kita sudah terhubung ke router, kita menggunakan kabel LAN. Kita gabungkan dulu. Nah, sudah tergabung. Nah, di sini switch yang pertama itu salah satu itu menggunakan port LAN, dan yang keduanya itu menggunakan port LAN juga dalam router yang lain. Supaya kita mudah mengenali port mana yang terhubung ke mana, dan kita aktifkan fitur menanda port. Cara itu masuk ke preference-nya. Biasanya di sini, di mana ya? Ini bukan sih. Itu di bagian mana ya? Oh, ini. Nah, ya. Di bagian ini kita cari yang namanya always solve nih, kita centang, lalu di sini dia akan muncul nama-nama seperti FAO nih. Sudah, lalu kita close. Nah, nih sudah muncul ya seperti ini, nama-namanya sudah terlihat. Nah, lalu router ini memerlukan IP setiap arah. Nah, sebelumnya itu kita mengkonfigurasi dulu. Kita ingin dulu konsep dasarnya itu setiap interface router itu yang terhubung ke sebuah subnet harus diberikan IP address yang berasal dari subnet itu sendiri. Nah, artinya itu interface-nya itu interface routernya itu yang mengarah ke ruang 1 harus memakai IP dari blok subnet yang pertama, dan interface yang menunjukkan ruang 2 itu harus memakai IP yang dari blok subnet kedua. Nah, konfigurasi interface-nya ini FAO1 itu menggunakan FAO itu dan FAO1 kita mulai dari interface yang terhubung ke switch 1 dulu, yaitu FAO. Nah, ini dari hasil perhitungan subnet sebelumnya, IP terakhir yang bisa dipakai di subnet pertama adalah 10.10.10.30, jadi kita gunakan IP tersebut. Nah, langkah yang pertama itu kita klik routernya, lalu kita masuk ke tab config, dan di sini ada fans internet. Kita pencet klik, lalu kita di sini mengisi, aktifkan portnya dulu. Kita on kan, udah on, lalu kita mengisi subnet masknya itu dengan sama 2.255.255.224. Ini kebanyakan nggak sih? 1, 2, 3 enggak. Oke, lalu di sini menggunakan ini yang bagian 10.10.10.30. Oke, sudah. Jika portnya sudah ya. Nah, jika portnya ini berwarna hijau, itu sudah aktif dan sudah siap digunakan. Nah, selanjutnya ini kita mengkonfigurasi interface-nya itu FAO1. Nah, itu ruang kedua. Ruang kedua ini, subnet keduanya tuh memiliki IP terakhir. Nah, itu 62. Kita klik dulu sama kayak tadi. Itu sudah on.
Kok tidak bisa? Langkahnya itu yang sama, kita itu sama. Oh, di bawahnya. Oke, lalu kita isi langkahnya itu sama ya. 62 sama oh, subtype emasnya dulu. Kita menggunakan 255.254. Nah, di atas ini, di sini kita menggunakan 10.10.10.662. Oke, sudah. Nah, di sini kalau sudah berwarna hijau berarti sudah aktif dan sudah bisa digunakan. Nah, di sini dengan ini router ini sudah memiliki identitas pada kedua submitnya. Nah, kita itu menambahkan default gateway-nya tuh pada semua PC. Nah, sepuas setiap komputer tahu jalur menunjukkan subnet lainnya, itu kita wajib mengisi default gateway-nya tuh pada masing-masing PC. Nah, yaitu untuk PC di ruang satu itu gateway-nya itu adalah 30. Kita klik dulu PC-nya itu. Kita cari gateway. Nah, ini kita mengisinya itu adalah 10.10.10.30. Ini sama aja ya gateway-nya. Kita kopas aja biar cepat. Coba kita ulangin. Coba kita ulangin lagi. Kok error ya? Bentar. Oh, kita salah naruh. Kita harusnya di bawahnya sini. Tadi salah naruh. Kita kopas aja. Nah, kita kopas. Sama ya gateway-nya itu. Kok ini belum keisi? Ini kenapa ya? Tidak bisa dipencet. Coba kita ulang aja yang bagian PC ini, kita add. Oke. Kita masukkan lagi PC ketiga. Lalu kita isi. Sepuluh titik 3.
Oke, sudah. Dan oke, sudah. Di sini kita udah memasukkan gateway-nya. Lalu yang PC kedua itu gateway-nya itu menggunakan belakang itu menggunakan 62. Ini kita masukkan. Ini adalah 62. Kita copy saja biar cepat. Menggunakan 62 sama menggunakan 62. Nah, di sini kita udah mengisi gateway-nya setiap PC ya, dan melalui desktop dan IP konfigurasinya. Nah, jika gateway ini tidak diisi, maka komputer itu tetap bisa berkomunikasi di subnet sendiri, tetapi tidak bisa keluar dari subnet, termasuk menunjukkan subnet lainnya. Nah, coba kita di sini. Sekarang kita saat mengetes kedua ruang ini sudah saling terhubung belum? Nah, kita coba ke bagian paket PC yang pertama, kita sambungkan PC pertama ke PC kedua. Nah, kok tidak valid? Coba kita ulangin lagi. Kok gagal ya? Ini sukses. Coba kita lagi. Nah, sukses. Coba kita ke 5 ke PC 0. Sukses. Oh, invalid. Coba kita ulangin lagi. Sukses. Coba kita ulang lagi, itu PC 5. Coba kita PC 7 ke PC 4. Valid and file ya. Coba kita file, coba kita ulangin lagi. Nah, kok tidak bisa? Kok error lagi ya? And file. Ini PC-nya error. Coba kita ulangin lagi yang bagian sini. Ini kenapa enfile? Coba kita benar. Ininya. Nah, ininya udah benar. Ini 30, ini udah benar. Ini kenapa kok tidak mau dia? Nah, sukses. Coba PC 1 ini ke PC 5. Nah, sukses. Ke PC ini ke PC 6. Nah, sukses. Oke. Dan di sini kita sudah mencoba nah di sini kita sudah mencoba ke PC pertama sama PC kedua ini udah saling terhubung. Nah, oke, begitu juga sebaliknya. Semua PC itu sekarang bisa saling berkomunikasi meskipun berada di blok subnet yang berbeda. Nah, dari praktik ini kita bisa mengambil poin penting. Switch hanya bisa menghubungkan komputer-komputer yang berada dalam satu subnet yang sama, dan router ini digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda subnet, sehingga perangkat di satu ruangan itu dapat berkomunikasi dengan perangkat di ruang lainnya. Dengan konfigurasi ini, router yang berbeda, dua jaringan yang terpisah bisa terhubung dan saling
ping tanpa masalah. Baik, itu saja pembahasan mengenai dasar switch dan router pada jaringan komputer. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video kali ini. Saya juga ingin meminta maaf jika banyak kekurangan dan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya juga di sini masih dalam proses belajar dan saya ingin terus memahami lebih dalam tentang perangkat jaringan dan kegunaannya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.